Halo adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Bu Petik jilid 6F dengan tema Menuju Masyarakat Sejahtera. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk melihat video sebelum dan sesudahnya silahkan cek di kolom deskripsi. Dan untuk mempersingkat waktu, adik-adik langsung saja dibuka buku Bu Petik 6F-nya di halaman 76. Di halaman 76 ini ada latihan subtema 2 paket yang kedua, dimulai dari muatan bahasa Indonesia. Kesehatan tubuh berawal dari makanan bergizi seimbang. Silakan dibaca dulu ya adik-adik ya. Saya langsung ke nomor 1, pertanyaan gagasan utama yang terdapat pada paragraf kedua. Jawabannya adalah yang B, yaitu komposisi makanan bergizi seimbang. Nomor 2, informasi penting yang terdapat pada paragraf ketiga adalah jawabannya yang D. D-nya ada di sebelah sini, yaitu ikan mengandung omega 3, DHA, mineral, vitamin, asam amino, dan asam lemak. Tak jenuh ini sepertinya ya dia mungkin kurang taknya, atau saya salah, silahkan nanti di komen di kolom deskripsi. Karena jawaban A, B, C setelah saya baca berulang-ulang sepertinya tidak tepat. Yang paling tepat adalah D. Cuman ada juga yang tidak tepatnya, yaitu harusnya bukan asam lemak jenuh tapi asam lemak tak jenuh. Komen di kolom komentar ya adik-adik ya. Kira-kira yang seperti apa sama gurunya. Nomor 3, tulislah kalimat utama dari setiap paragraf teks tersebut pada tabel berikut. 1, 2, 3, 4, 5 paragrafnya, dan kalimat utamanya adalah panjang-panjang adik-adik. Ini paragraf pertama, kalimat utamanya adalah makanan adalah salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan. Pada paragraf kedua, kalimat utamanya adalah makanan seimbang harus mengandung berbagai jenis zat makanan dengan porsi yang sesuai. Kalimat utama pada paragraf yang ketiga adalah ikan adalah salah satu sumber protein utama. Kalimat utama pada paragraf keempat yaitu selain pemilihan sumber protein, kita juga harus membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Dan yang terakhir, kalimat utama pada paragraf kelima adalah mengonsumsi makanan bergizi seimbang merupakan salah satu pola hidup sehat. Lanjutkan ke nomor 4. Apakah kata kunci yang terdapat pada judul sudah sesuai dengan isi atau informasi yang terdapat pada teks tersebut? Jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah ya, sudah sesuai karena informasi dalam teks menjelaskan pengertian, manfaat, dan contoh makanan bergizi. Nomor 5. Tulislah ringkasan yang mencakup semua informasi penting yang terdapat pada teks tersebut. Sebaiknya kita mengonsumsi makanan yang seimbang sehingga kebutuhan nutrisi harian terpenuhi. Makanan bergizi seimbang meliputi karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Selain itu, kita juga sebaiknya membatasi mengkonsumsi gula, garam, dan lemak. Saya rasa rangkuman saya cuma itu atau ringkasan saya. Silahkan stop videonya dan dicatat jawabannya. Lanjut ke muatan PPKN nomor 1. Pemerintah memberikan pelayanan kesehatan secara adil dan merata kepada seluruh rakyat. Setiap warga masyarakat berhak mendapatkan perawatan dan pengobatan di klinik atau rumah sakit secara gratis apabila memiliki kartu BPJS Kesehatan. Hal ini sesuai dengan UUD 1945. Pasal jawabannya adalah yang B, 28H ayat 1. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Mereka sedang belajar membatik. Manfaat yang diperoleh anak setelah menerima hak sesuai gambar adalah jawabannya yang A, yaitu menambah pengetahuan budaya dan keterampilan. Nomor 3, pelaksanaan hak warga negara sesuai UUD 1945 pasal 27 ayat 3 adalah yang D, yaitu semua jawaban benar. Lanjutkan ke nomor 4, tulislah 2 contoh hak anak sesuai UUD 1945. Jadi nomor 3 tadi jawabannya D ya adik-adik ya, semua jawaban benar. Nomor 4, tulislah 2 contoh hak anak yang sesuai dengan pasal 1945 pasal 27 ayat 2.
Yang pertama adalah hak mendapatkan pekerjaan dan yang kedua adalah hak mendapatkan penghidupan yang layak. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjut ke nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Wah, ada yang lokal dan impor. Ibu, kita beli melon lokal saja ya. Pertanyaan A, apakah hak yang digunakan oleh anak sesuai gambar di atas? Baiklah adik-adik, nomor 5, perhatikan gambar berikut. Ada sedikit percakapan di atasnya, yaitu wah ada yang lokal dan ada yang impor, tapi anaknya berkata, ibu kita beli melon lokal saja ya. Gitu. Kalau sedikit dialog yang saya terima di sini, yang saya pahami, ini mungkin pemahamannya akan banyak ya adik-adik ya. A, pertanyaannya apa hak yang digunakan oleh anak sesuai gambar. Dari percakapan yang sedikit di atas itu saya ganti yang tadinya seperti ini, saya ganti nomor 5 menjadi jawabannya seperti ini. Menurut saya yaitu yang A itu jawabannya adalah hak mengeluarkan pendapat. Semoga benar ya. Kemudian B, apa manfaat yang diperoleh anak tersebut? Manfaatnya adalah anak bisa memilih dan menentukan buah yang ingin ia beli. Kemudian yang C, apakah hak itu sesuai dengan UUD 1945 pasal 28C ayat 1? Jelaskan alasanmu. Kalau alasan saya sebenarnya adalah ya benar, dalam pasal itu jelaskan hak setiap orang bla bla bla. Tapi menurut pemahaman saya yang terakhir saya baca itu adalah jawabannya adalah tidak. Karena kebebasan mengeluarkan pendapat terdapat pada pasal 28E ayat 2. Silakan stop videonya dan dicatat jawabannya. Lanjut ke muatan IPS nomor 1 berikut yang merupakan sikap menghargai dan mengenang jasa para pahlawan adalah jawabannya yang B, mengunjungi makam para pahlawan. Nomor 2, menjaga keutuhan NKRI merupakan tugas jawabnya D, yaitu seluruh bangsa Indonesia. Nomor 3, mempelajari alat musik tradisional merupakan salah satu upaya untuk melestarikan. Jawabannya adalah yang mana tadi? Kebudayaan daerah. Nomor 4, apa manfaat menerapkan rasa cinta tanah air? Jelaskan. Manfaatnya adalah agar persatuan tetap terjaga dan agar tercipta kerukunan dan lain-lain. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Terima kasih Fitri, kue oleh-olehmu ini enak sekali. Oh, Fitri memberikan oleh-oleh di sini ya adik-adik ya. Ada 2 orang yang berpendapat tentang oleh-oleh Fitri, yaitu yang pertama, terima kasih Fitri, kue oleh-olehmu ini enak sekali. Yang kedua, maaf Fitri, aku tidak suka makanan manis seperti itu. Namanya juga anak-anak ya. Yang A, menurutmu sikap siapakah yang dapat mencegah perpecahan di antara keragaman yang terdapat di Indonesia? Jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah sikap Ayu. Karena Ayu menghargai kue atau oleh-oleh pemberian temannya. Silakan stop videonya dan dicatat jawabannya. Dan pertanyaan yang B, jika kamu menjadi Fitri, bagaimana sikapmu terhadap Intan yang sudah menolak pemberiannya tadi? Jelaskan. Jawabannya saya akan tetap menghargai Intan karena setiap orang memiliki makanan kesukaan yang beragam. Silakan stop videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan ke muatan SPDP ya dari nomor 1, jenis tari tunggal yang dibawakan untuk upacara adat disebut tari tunggal. Jawabannya A, ritual. Nomor 2, tarian yang menggambarkan kehidupan masyarakat Betawi dan diciptakan oleh Bagong Kusudiarjo adalah tari. Jawabnya adalah B, yapong. Nomor 3, tari hayang jaran dari Bali merupakan contoh tari. Jawabannya adalah yang C, tunggal ritual. Nomor 4, properti yang digunakan dalam tari kelana topeng adalah jawabannya pastinya adalah selendang dan topeng. Nomor 5, jelaskan asal-usul tari merak. Tari merak ditarikan oleh perempuan. Tari merak bermakna kekaguman pada keindahan merak dan tari merak berasal dari Jawa Barat. Silakan stop videonya dan dicatat jawabannya. Ini Jawa Barat ya adik ya. Kita lanjut ke muatan IPA yang terakhir.
Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Ada foto gambar anak perempuan. Salah satu ciri yang dialami pada tahap tumbuh kembang sesuai gambar adalah jawabannya. Berarti pubertas anak perempuan yang kita pilih ya dari ya. Selebihnya itu laki-laki sepertinya, sama anak bayi ya. Jawabannya yang B, pinggul menjadi lebar. Lanjut ke nomor 2, perhatikan ciri-ciri berikut pada masa sebelum pubertas dan masa pubertas. Ciri-ciri anak laki-laki pada masa sebelum pubertas dan masa pubertas yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Jawabnya adalah B, 1, 3, dan 4. 1. Dada belum bidang menjadi bidang. Dada menjadi bidang. 3. Produksi keringat belum banyak, produksi keringat semakin banyak. 4. Belum tumbuh jakun, jakun membesar. Oke, jadi jawabannya yang B. Nomor 3. Salah satu perubahan emosional yang terjadi pada masa pubertas adalah jawabannya B, selalu ingin mencoba hal-hal baru. Nomor 4, pada masa pubertas, jakun remaja laki-laki semakin titik-titik sehingga menyebabkan suaranya menjadi lebih titik-titik. Jawabannya adalah membesar. Titik-titik selanjutnya adalah jawabannya berat. Nomor 5, tulislah 3 perbedaan ciri-ciri yang kamu alami atau akan kamu alami sebelum masa pubertas dan saat masa pubertas. Kalau dia perempuan, ciri-cirinya ini ada deh. Kalau laki-laki ya beda lagi jawabannya ya. Ini yang saya tulis di sini adalah yang perempuan. Ini sebelum pubertas. Yang perempuan tidak ada rambut di ketiak, tidak mengalami menstruasi, dan pinggul belum membesar. Itu sebelum pubertas. Tapi kalau sesudah pubertas, atau masa pubertas, tumbuh rambut di ketiak, mengalami menstruasi, dan pinggul melebar atau membesar. Harusnya melebar ini ya adik ya, sebentar. Pinggul melebar. Baiklah, dari sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar semakin paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan. Dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku petik tema menuju masyarakat sejahtera 6F. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.